Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. Villain Hunter x Hunter yang bikin audiens malah mendukung mereka. Gue mau share nih turning point event mereka yang dimana pas kita nonton kita malah dukung mereka ketimbang para protagonisnya. Gue cukup mengakuin ya, banyak nih anime momen yang memposisikan situasi dimana kita malah ngasih empati ke para villainnya di saat tertentu. Tapi kalau misalnya bicara Hunter x Hunter, momen itu banyak banget lo temuin. Dan karena hal itu juga kenapa anime dan manga ini menjadi yang terbaik di angkatannya. Kita ambil contoh yang pertama pas Nobunaga dari Genryo dan ingin merekrut Gon dan Killua. Di sini kan karena Gon mengingatkan Nobunaga ke Uvogin dan sedikit mau ngasih tahu visi Genryo dan sebenarnya yang tidak terlalu jahat dengan caranya sendiri. Turning point ini bikin gregetan banget, dan apalagi kalau misalnya aja Gon sama Killua itu gabung, lu kebayang gak sih hal ini mungkin bisa membuat mata Kurapika tuh yang sudah tertutup dengan dendam tuh jadi kebuka. Jadi Pakuno udah harus mati, dan bahkan Uvogin aja sebenarnya kan mungkin dia nggak terlibat dalam pembantaian klan Kurta. Kemudian kedua, Neferpitou yang ingin melindungi Komugi dari Gon. Gue akuin di sini gue tuh kesel banget sama Gon. Namun di satu sisi inilah yang membuat kenapa Hunter x Hunter itu terbaik, karena bisa ngacak-ngacak hati banget. Apalagi di saat empati Gon yang sedang dibutuhkan banget, tapi karena dibutakan dengan Pitou yang memang membunuh Kite, hal ini membuat gue berharap Gon dan Neferpitou itu berdamai dan saling move on. Karena dalam adegan itu, semua hal yang Pitou lakukan itu sangat masuk akal. Tapi semua yang Gon pikirkan di saat itu sangat terlalu terbawa emosi. Kemudian Chrollo yang memberitahu visi sebenarnya Genryodan. Walaupun dengan caranya sendiri memang sangat jelas kenapa mereka berada di sisi villain. Tapi ketika perannya menjadi semacam Robin Hood atau penjaga dari Meteor City, hal ini menurut gua membuat peran Genryodan dan Chrollo itu sebenarnya adalah necessary evil, namun for the greater good. Jadi di satu sisi, gua merasa Chrollo itu melakukan sebuah gerakan dan berada di sisi yang benar. Dan karena hal ini juga bikin gua penasaran hal gelap apa yang disembunyikan dan tidak diketahui di balik pembantaiannya klan Kurta. Apakah ini jangan-jangan seperti kisahnya Uchiha? Yang terakhir tentu Meruem yang sebenarnya ingin hidup tenang dengan Komugi. Tapi ada aja yang ngehalangin, entah tim Gon lah, Netero lah. Di satu sisi, memang kita nggak bisa memaafkan kejahatan apa yang dilakukan oleh Meruem. Cuman dari sisi lain, dari semua tokoh Hunter x Hunter, cuman kita nih, para audiens aja nih yang tahu turning point-nya Meruem. Yang dimana dia tuh pengen hidup damai sama Komugi dan pengen melindungi spesies yang lemah yang nggak bisa melawan penekanan. Bahkan pas dia udah kekeh nggak mau berantem sama Netero, yang dia ngebiarin dirinya dipukul buat kayak semacam mau ngebuktiin, lu butuh bukti apa lagi sih dari gue untuk nunjukin bahwa niat gue itu baik, hey. Tapi Neteronya malah kepancing ego. Padahal di saat ini, kalau aja mereka itu berhasil berdialog, Meruem bisa jadi partnernya Netero dan para atasan Hunter yang memang tampak culas itu bisa segera diatasi. Dan dari sini juga Meruem bisa jadi nih menjadi protektor asosiasi Hunter kalau aja Netero itu berpikir jernih. Jadi itu guys, menurut gua momen yang paling bikin hati acak-acakan banget dalam Hunter x Hunter dan malah lu bikin dukung villainnya. Kayak nungguin comeback mereka tapi tidak pernah ada karena saking bagusnya cerita yang sudah kita lihat. Speaking of comeback moment, kalau di Mobile Legends kan comeback moment itu kan emang enak banget kan? Yuklah raih comeback moment kalian di Piala Menpora Esports 2020 Axis. Apalagi kalau misalnya lu masih pelajar, lu harus ikut banget turnamen ini biar comeback moment. Dan kalau pengen tahu regulasinya gimana, hadiahnya berapa, lu bisa cek ke official websitenya di pialamenporaesports.espl.id. Lu langsung aja cek. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincer.com karena di situ pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.